Iya, Nah, ibunya Maria. Maria. Tuhan juga bukan? Kan begini, Bang. Maria kan Gimana gimana gimana? Kenapa kenapa Tuhan punya ibu coba? Ayo, jelaskan ini sama saya. coba kan Abang sebenarnya memahami tentang ayat kita tuh, tentang Oh, ayat. terus Saya akan pertanyakan, Bang, apa? Tanya apa? tentang Maria melahirkan Tuhan Yesus dalam segi apa, Bang? Lah, Anda lah jelaskan iman Anda kayak gimana. Saya mau tanya kan tadi, kata Anda Yesus itu adalah Tuhan. Habis Iya, itu Bang. saya tanya lagi, mamanya siapa? Mamanya Maria. Maria itu Tuhan atau bukan? Bukan sih, Bang. Lah, bukan bukan Tuhan Marianya. Kok bisa yang bukan Tuhan melahirkan Tuhan? Di mana akal warasnya, Bang? Iya, kok bisa manusia biasa melahirkan Tuhan? Gak mungkin itu. Janggal. Coba kamu pikir sehat. Kamu dikasih akal. Gak Iya, ada Bang. Tuhan tuh lahir. Tuhan Tuhan tuh gak ada lahir, Bang, dia. Ini saya kasih tahu ya, Bang, ya. Tentang masalah masalah Tuhan. Tuhan itu tidak patut dia lahir. Gak patut. Tidak pantas gitu dia lahir. Tidak pantas dikandung manusia dia. Jadi Ah, begini, Bang. Kalau di ajaran Abang itu kan saya tidak paham. hmm. Ajaran Abang itu Tuhan itu bagaimana maksudnya? Nah, baik. Saya Adalah jelaskan ya, Bang, ya. iya. Heeh. Coba Anda perhatikan dan simak ya, Bang, ya. Jadi begini, kalaunya di Islam itu, Bang, ya, tentang masalah Tuhan itu seperti apa, namanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ismul Zat. Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah ini seperti apa? Tuhan ini seperti apa? Kan gitu. Maka kita ada mempunyai buku petunjuknya yaitu Al-Qur'an. Dijelaskanlah oleh Al-Qur'an. Oleh Al-Quran itu firman Tuhan. Dia menjelaskan tentang dirinya seperti apa Tuhan itu. Nah, kalau kita rujuk ke dalam Al-Quran, Quran surah Asy-Syura ayat 11. Ya, di situ dikatakan seperti apa? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Di situ ya dikatakan bahwa dia tidak sama dengan apapun, dia berbeda dengan segala sesuatu. Jadi Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan langit, bukan matahari, bukan bulan, bukan HP, bukan, pokoknya gak sama dia dengan yang ada di kehidupan kita. Dia Ya, berbeda jadi dengan segala sesuatu. Oke, satu dulu. Ya, bentar dulu, Bang. Terus di dalam agama Islam, Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala itu maha gaib. Dia tidak dapat dilihat dengan mata. Quran surah Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absar. Dia tidak dapat dilihat dengan mata. Gimana kita mau melihat dengan mata, Bang? Kalaunya mata kita dua nih, ya terbatas. Tanpa tanpa cermin, kita nggak bisa lihat telinga kita. Coba kalau tanpa cermin, mana bisa kita lihat telinga kita? Padahal letaknya di samping mata. Artinya mata kita terbatas. Kan gitu. Dia tidak bisa dilihat dengan mata Tuhan itu. Masuk akal kan kayak gitu? Ya. Terus kalau kita melihat ya ke dalam agama Islam, Quran surah Al-Baqarah ayat 255 lagi tuh. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia mengurus makhluknya dan tidak pernah tidur. Tidur itu makhluk gitu. Makhluk. Jadi kalaunya ada ya yang dituhankan tapi Tuhannya itu tidur,
pasti bukan Tuhan. Anda pegang dulu gitu. Terus kita merujuk lagi ke ayat yang lain. Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Dia bukan berbilang-bilang, bukan 1, 2, 3, 4. Gak banyak dia. Dia itu esa, tunggal gitu. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. Tuh. Tuhan yang satu, bukan Tuhan yang sama. Kita beda Tuhan kita. Tapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang satu. Itu yang benar. Tuhannya para nabi, yang disampaikan oleh para nabi. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Makanya Yesus pun juga berkata, hai Bani Israel, Tuhan Allah, Tuhan itu esa. Tuhannya Yesus itu esa. Nabi Musa juga di Ulangan 6 nomor 4. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Nabi Musa, Yesus, Nabi Muhammad menyampaikan Tuhan itu esa. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Jadi kalaunya ada Bang ya, kalaunya ada paham agama yang bukan esa atau teri-terian, udah salah konsepnya Tuhan gitu. Dia Tuhan itu esa. Terus Allahus samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Tuh. Tuhan itu menghidupkan kamu, tempat bergantung kamu, tempat bergantung saya. Dia maha adil gitu. Maha adil. Mau dia Kristen, mau dia Islam, mau dia Buddha, tetap dia adil, dibagi sama rata. Apa contohnya yang kita dapat? Nih, menghirup napas, dikasih rata kita. Anda Kristen, dapat menghirup napas. Saya Islam, dapat gitu. Itulah Tuhan yang menciptakan, yang maha adil gitu. Allahus samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Jadi kalaunya ada yang digantung oleh makhluk, itu pasti bukan Tuhan Bang. Nah, kalau dibalik kayak gitu ya, Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Kalau ada yang digantung oleh makhluk Tuhannya ya, kalau ada yang digantung Tuhannya itu oleh makhluknya, oleh penyembahnya, pasti bukan Tuhan gitu. Nah tuh, yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Artinya dia nggak perlu beranak gitu. Apaan Tuhan perlu beranak? Dia beda dengan kita. Dia bukan seperti manusia. Dan tak akan pernah jadi manusia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak akan ada yang setara dengan dirinya. Gak akan ada yang setara dengan Tuhan. Gitu Bang. Coba kamu lihat ya. Dia bisa meninggikan langit. Tuh. Coba kamu keluar rumah. Kenapa langit itu tinggi? Kenapa? Karena apa? Karena dia yang menciptakan. Dia yang meninggikan langit. Gitu. Gitu. Jadi Bang, kalau Tuhan itu terlihat ya, jadi kalau Tuhan itu terlihat pasti bukan Tuhan udah. Atau Tuhan itu berubah atau menjelma, pasti bukan Tuhan udah. Pasti. Gitu. Jadi dia berbeda dengan segala sesuatu. Ilmunya meliputi kita keseluruhan. Jadi itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak akan jadi manusia. Di kitab Anda pun, di dalam kitab Kristen nih ya, saya kasih tahu sama Anda, dalam Bilangan 23 nomor 19 nih, kitab Anda, saya bukakan. Biar Anda tahu gitu. Saya bacakan sedikit nih. Nih. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Jadi Tuhan itu nggak akan jadi manusia dia. Contoh kayak gini Bang ya. Kita berpikir dengan akal sehat, akal waras ya. Saya dan Anda itu manusia. Kalau kita makan nasi itu pantas bagi kita makan nasi. Kan gitu. Tapi kalau kita makan kotoran, nggak pantas manusia itu makan kotoran.
Meskipun tangan kita nih gitu, bisa memakan kotoran. Jadi tauhid itu ya, dia ada bang. Tauhid itu ada ajarannya, ada step by stepnya. Jadi jangan anda samakan ya, jangan anda samakan apa yang anda lihat atau dokter yang mengatakan Tuhan menjelma jadi manusia. Gak pernah Tuhan itu menjelma jadi manusia. Para nabi pun juga menyampaikan Tuhan itu tidak dapat dilihat dengan mata, tidak akan jadi manusia. Gak akan dia merendahkan dirinya, meskipun dia bisa gitu. Meskipun dia bisa, apakah Tuhan bisa jadi manusia? Bisa, betul. Tapi nggak bakal, nggak pantas gitu dia jadi makhluk. Sama seperti kita manusia nih. Ya, apakah Anda mau jadi ayam? Meskipun Anda bisa jadi ayam, kan nggak mau Anda jadi ayam. Meskipun Anda bisa jadi ayam, betul nggak? Gitu bang. Jadi berbeda. Tuhan itu beda dengan segala sesuatu. Mari sembah Tuhan. Tuhannya para nabi, Tuhannya Yesus yang tidak kelihatan, bang. Kayak gitu. Yesus pun punya Tuhan dia. Di mana Yesus punya Tuhan? Nih saya kasih tahu abang. Ya, di kitab Anda. Lukas 4 nomor 8.